Gimana, terima nggak? Belum bro. Ya udah, kita cari lowongan lagi di tempat lain. Tunggu. Bau apa ya? Hmm. Kamu lapar ya, Bud? Yuk kita cari makan dulu. Ayo. Permisi mas, mohon bantuan seikhlasnya untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Bro, yuk kita bantu mereka. Kita juga kan lagi nyari kerja, Mat. Kita juga lagi butuh uang buat ongkos kesana kesini dan buat makan. Udah deh, masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Jangan begitu, bro. Sesama manusia, kita kan harus saling membantu. Kita bantu seadanya aja, Bud. Betul kata Mas Ahmad, kalau kita membantu mereka, lantas tidak membuat kita jadi miskin kok. Justru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang berlipat-lipat, dengan cara yang tak kita duga. Lihat kondisi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mereka kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan harta benda, dan masih banyak lagi. Mereka tidak lebih beruntung dari kita. Betul itu. Gimana? Mau bantu kan, Bud? Enggak. Kalau kamu mau bantu ya bantu aja. Silahkan. Aku enggak. Ya sudahlah. Abdul, kok cuma ngasih 10.000 sih ke kotak amal? Emang kenapa, Jing? Lihat tuh, sebelum Pak Abdul, Bapak tadi ngasih 100.000. Pasti pahalanya lebih banyak. Emang sedekah dinilai dari nominal ya? Iya dong, mana sama 100 dengan 10? Banyakan 100 lah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar sedekah itu dinilai dari nominal? Banyak atau tidak pahalanya? Oh, tidak Pak Abdul. Dalam Islam itu yang dinilai bukan soal banyaknya kita ngasih, tapi soal ikhlas tidaknya kita. Yang kita kasih berharga buat kita atau tidak. Bisa jadi yang nominalnya lebih sedikit, pahalanya lebih besar, karena yang dia sedekahkan memang sudah sangat berharga baginya. Sebaliknya, yang besar nominalnya bisa jadi pahalanya lebih sedikit, karena yang dia sedekahkan itu kecil baginya. Oh, begitu ya Pak Ustadz. Dengar kamu, Jing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saifuddin SPDI, Guru Fikih MI Salafiyah Simbangkulon 02, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum memulai aktivitas, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar kegiatan kita pada kali ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum mulai pembelajaran juga akan kami cek satu persatu, kami absen ya, agar kita lebih semangat ya sebelum masuk ke bab fikih ya tentang infak. Mari semuanya berdiri untuk bersama-sama melenturkan otot ya. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi bahwa pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah
bab 2 yaitu pembahasan tentang infak. Tujuan pembelajaran pada infak adalah jadi setelah mengikuti kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian infak. Yang kedua, mengetahui dasar hukum infak. Coba diperhatikan gambar ini Itu ada gambar kota infak masjid, kemudian ada gambar anak Jadi perlu kami jelaskan bahwa gambar itu menunjukkan bahwa ada seorang anak yang sedang memasukkan uang ke kotak amal masjid Itu namanya infak. Apa pengertian infak? Mari kita bahas Setelah melihat gambar tadi, sekarang Bapak akan bertanya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Pernah apa tidak? Terus kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Kapan? Kemudian diskusikan kegiatan gambar di atas dengan kelompok belajarmu Nanti didiskusikan membentuk kelompok Kemudian yang terakhir nanti presentasikan hasil diskusi kegiatan mengamati gambar di atas. Nanti setelah selesai diskusi kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Anak-anak sekalian, seperti yang Bapak jelaskan tadi, pengertian infak Pengertian infak itu ada dua, yaitu lughatan wastilahan, secara lughah, secara bahasa, dan secara istilah. Yang pertama, pengertian infak secara bahasa atau lughah. Kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il madhi nafaqa yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan pengertian infak secara istilahan infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala Itu tadi pengertian infak secara bahasa dan secara istilah. Sekarang membahas tentang dasar atau dalil infak Jadi setiap melakukan amaliyah itu harus ada dasar hukumnya Sekarang dasar atau dalil infak yang pertama adalah Al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Imran ayat 92. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 92 Ini adalah dasar atau dalil tentang dianjurkannya infak dari Al-Quran Dalil dari Al-Quran. Sekali lagi surat Al-Imran ayat 92. Dalil infak yang kedua adalah dari Al-Hadis Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Bunyi hadis tersebut adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibna Adam yunfaq alaik muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, biasanya kalau dalam bahasa Arab disebut muttafaqun alaih, ya. Ini sekali lagi hadis tentang dalil, ya, dianjurkannya berinfak. Berikutnya ketentuan infak, ya. Jadi hukum infak ini ada infak wajib, ada infak sunnah, ada infak mubah, dan kemudian ada lagi infak haram, ya. Jadi perlu diperhatikan, jadi ada hukum infak itu ada infak wajib, infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Ketentuan infak berikutnya adalah tentang rukun infak, ya. Tadi membahas tentang hukum infak, sekarang membahas tentang rukun infak. Rukun infak, ya, yaitu yang pertama munfiq, ya, atau pemberi infak, orang yang memberi, ya. Jadi pemberi infak disebut munfiq. Yang kedua adalah penerima infak, ya, atau di sini disebut munfiq lahu, ya. Kemudian berikutnya adalah barang yang diinfakkan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau ijab kabul. Kami ulang, ketentuan infak yang berupa rukun, ya, rukun infak ada 4 di sini, ya. Yang pertama adalah munfiq atau pemberi infak, kemudian penerima infak disebut munfiq lahu, ya. Kemudian barang yang diinfakkan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau ijab kabul. Syarat infak, ya, ketentuan infak berikutnya adalah syarat. Tadi hukum, rukun, sekarang syarat. Syarat infak itu apa saja, ya? Syarat infak untuk munfik, untuk orang yang memberikan infak. Yang pertama adalah orang yang memiliki harta berlebih, ya, lebih dari kecukupannya. Kemudian yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Kemudian yang terakhir adalah tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian untuk syarat barang yang diinfakkan, apa saja barang yang boleh diinfakkan, ya. Pertama, harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Yang kedua, barang yang terpilih. Yang ketiga adalah harta yang bisa diperjualbelikan, ya. Itu ketentuan syarat infak, ya. Baik syarat munfik, orang yang mengeluarkan infak, maupun syarat barang yang diinfakkan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai, ya. Berikutnya akan kami simpulkan. Anak-anak semuanya, siswa kelas 5, ya. Jadilah kalian anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, ya, dengan cara rajin sholat 5 waktu dan sholat duha. Karena apa? Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi kita semua selaku orang muslim. Kemudian sholat duha, ya. Sholat duha adalah merupakan sholat yang sangat dianjurkan, sholat sunnah yang sangat dianjurkan, agar rezeki kita, rezeki orang tua kita lancar, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, harapan Bapak, kalian karena masih pelajar harus rajin belajar agar menjadi siswa-siswi yang sukses di kemudian hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai semuanya, ya. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.